Halo teman-teman Trunojoyo, teman-teman pengurus komisariat. Saya sengaja bikin video ini karena saya sadar kita jarang ketemu, bahkan nggak pernah ketemu. Mungkin ini entah berapa tahun lagi kita akan bertemu begitu. Sementara saya punya keinginan untuk bisa bicara panjang dengan teman-teman, sehingga saya harap nanti tanggal 12 kita sudah bisa diskusi, saya lebih bisa banyak mengenal teman-teman lebih lebih dalam, dan kita sudah bisa bicara sesuatu yang lebih fundamental, message-nya, spiritnya bisa teman-teman tangkap begitu. Dan saya nggak ngerti nanti tanggal 12 saya akan ke distract apa begitu untuk bicara loss begini. Jadi ini saya bikin dulu sebagai pengantar. Teman-teman kasih saya materi apa namanya? Membangun jaringan dan lobbying. Jaringan is okay, tapi lobbying itu sesuatu yang jarang sekali saya pakai kata itu di dunia saya karena identik dengan kepentingan praktis, kemudian kita membangun komunikasi dengan orang tidak tulus karena kita sudah banyak bawa kepentingan tuh, judulnya aja lobby. Ya kalau kepentingannya sepraktis itu, ya di mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kita sudah dikasih panduan tuh untuk memetakan kepentingan strategis, kawan strategis dan kawan taktis. Tinggal petakan saja kepentingannya apa, kemudian apakah dia sejalan dengan visi kita atau hanya bersinggungan di misinya. Begitu. Kalau dia hanya bersinggungan di misinya, ya kepentingan dia apa, kepentingan kita apa, sejalan enggak, kita punya nilai tawar apa untuk ditawarkan ke dia, terjadi negosiasi, kemudian apa yang harus kami lakukan dan apa yang akan kita dapat, apa yang harus dia lakukan dan apa yang akan dia dapat ketika apa yang kita upayakan works, bekerja, berhasil. Ya sesimpel itu. Tinggal kemudian kita tentukan, kita perkuat di pola komunikasi kita. Kalau istri saya yang sarjana komunikasi itu mengajarkan komunikasi itu ada 3 hal. Just say hello, kemudian hanya menyampaikan informasi selamat datang di Indomaret begitu, dan atau hegemoni. Nah, kalau kita mau bicara sudah kepentingan ya berarti kita akan menghegemoni seseorang atau kelompok tertentu. Tinggal kita kuatkan saja. Auto kita ngomong ke mereka, frekuensi bahasanya kita samakan. Kalau perlu kita bawa orang-orang yang akan memperkuat kita, just seperti itu. Just seperti itu. Tapi kalau berhenti di situ ya nggak seru dong kita ngomongnya. Maka saya tawarkan satu premis, satu sudut pandang yang lain. Coba kita refleksi ulang gitu ya. Kalau niat dari Lavaran Pane membangun HMI itu hanya sebatas masanya, maka effortnya nggak begini-begini juga. HMI itu dibangun for something yang sepanjang masa, melampaui pendirinya. NDP misalnya, NDP kita itu mau kita kontekstualisasi di masa kapanpun, ya dia tetap akan kontekstual. Wong bicaranya dimulai dari tauhid, seperti kemudian kita bicara rukun iman, rukun Islam ya sampai kiamat nanti ya begitu. Nah, artinya kemudian persepsi membangun jaringannya jelas bukan persepsi membangun jaringan taktis. Persepsi membangun jaringannya adalah persepsi membangun jaringan yang strategis. Kawan-kawan yang satu pemahaman, bukan hanya satu visi, tapi satu ideologi, cara memandang Islam, kenegarawanan, dan kecendekiawanannya sama. Begitu. Ini bukan hanya sekedar lobbying
untuk kepentingan komisariat selama kita ada di kepengurusan, atau pada saat kemudian teman-teman lulus minta rekom, atau kemudian untuk kepentingan kepentingan praktis seperti jadi dosen misalnya atau apa begitu. Saya bukan mau mengecilkan organisasinya ya, tapi untuk sesuatu yang nggak punya time limit seperti bicara ideologi, maka event teman-teman jadi presiden kayak Anies Baswedan sekarang, atau Mahfud jadi wapres di presiden HMI, itu sesuatu yang kecil dibanding apa yang dibangun untuk sesuatu yang harapannya abadi, untuk sesuatu yang panjang begitu. Nah, artinya kemudian hal pertama menurut saya, kita bicara persepsi dulu. Persepsi kita mau yang bagaimana begitu. Kalau saya jarang ketemu teman-teman begitu ya, terus saya suruh bicara yang praktis, teman-teman persepsinya persepsi praktis. Hope-nya ke saya hope yang praktis. How to kemudian misalnya kita bisa setelah Agni datang, pola komunikasinya bisa lebih baik sehingga kita lebih bisa chance kita untuk menang pemilu lebih ini. Nggak usah ngomong sama saya, nggak usah ngundang saya jauh-jauh, ya nggak perlu effort untuk ke Madura gitu kira-kira. Artinya makanya kenapa saya mau ngomong di video ini dulu, supaya kita satu frekuensi dulu nih. Mau ngomongnya something yang eventual, something yang pendek, atau kita mau bicara sesuatu yang panjang, sesuatu yang melampaui usia kita bahkan. Nah, untuk sesuatu yang panjang, kalau di dunia saya, di dunia profesional yang mungkin bisa saya sharing dengan teman-teman, saya berada di ruang kerja fasilitator begitu, sering masuk ke komunitas masyarakat, kemudian mendorong perubahan persepsi secara partisipatif, melakukan riset untuk bisa kasih persepsi lain ke masyarakat tentang penghidupannya, tentang lingkungannya dan sebagainya. Satu hal yang ternyata saya dapat setelah ada di dunia ini adalah doktrin ketika kita mahasiswa percaya bahwa we believe bahwa kita adalah agent of change. Itu sesuatu yang hampir logical fallacy. Itu sesuatu yang hampir keliru. Kenapa begitu? Dalam dunia saya ternyata begini, teman-teman. Ada diferensiasi yang begitu jelas antara siapa aktor, siapa fasilitator. Dalam bahasa kita, siapa yang harus jadi aktor adalah Mustad Afin. Kita selalu pakai bahasa Mustad Afin, kita selalu pakai bahasa orang tertindas, sehingga kita orang yang dianggap punya kapasitas lebih itu acting like a hero. Padahal dalam dunia ini gak ada tuh Superman. Perubahan itu terjadi karena super team. Maksudnya apa? Ini misalnya nih, kita mendorong seorang anak untuk lulus ujian. Kita ajari dia mati-matian every single day. Tapi kemudian pada hari terakhir dia mau ujian, kita tahu bahwa dia belum memenuhi kapasitas itu. Maka kita berupaya untuk cheating for him. Kita berupaya untuk menjadi curang terhadap dia. Dengan cara apa? Kasih kisi-kisi. Dengan cara apa? Misalnya kita sogok dan sebagainya. Yang penting dia lulus. Apakah perubahan terjadi?
No, itu seperti orang lapar kita kasih makan. Karena persoalan lapar dia karena dia malas bekerja. Apakah kemudian kita bisa memastikan di hari berikutnya dia bisa cari makan sendiri? No, tidak begitu. Bisa jadi kegagalan dia adalah sebuah proses dia untuk belajar, untuk menyadari sesuatu, begitu. Maka kemudian jangan pernah kita switch dari fasilitator menjadi aktor. Temanmu curhat, berkali-kali berantem sama pacarnya, kita jengkel, udah putus aja, nggak cocok, nggak cocok. Tapi bolak-balik dia kembali terus dengan pacarnya, kembali ke hubungan yang toksik. Terus kita mau emosi begitu, kita mau berhenti berteman dengan dia. Lantas bagaimana proses kita yang panjang? Kita berubah jadi aktor, kita berubah menjadi menentukan masa depan dia. Padahal bisa jadi itu adalah proses yang memang dia harus lampaui. Dia harus menjadi tolol berkali-kali dulu, supaya kemudian di kehidupan yang berikutnya dia bisa jadi lebih bijaksana. Setelah kita memahami itu, maka how to kita melakukan membangun jaringan itu seperti logika Rasul berdakwah. Satu yang bisa saya pahami dari pengetahuan agama saya yang cetek ini, Rasul berdakwah bukan untuk merubah sebuah kebijakan. Dia berdakwah untuk menyampaikan apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Memahami Islamnya adalah Islam bukan hanya faith, bukan hanya sesuatu yang fundamental, tapi lebih praktikal dari itu, bahwa Islam adalah sebuah movement, sebuah gerakan, bahwa kita logikanya seperti kita sedang campaign sebuah gerakan, kita ngajak orang, dan dalam posisi itu enteng aja karena ting tulus saya Rasul. Makanya lahir surat Al-Kafirun, agamaku agamaku, agamamu ya agamamu. Makanya lahir kemudian ketika di hijrah ke Madinah, Rasul tidak sedang akan membangun negara Islam, tapi justru yang dibikin adalah Pakta Madinah, kesepakatan untuk menjadi satu masyarakat yang madani, menjadi satu masyarakat yang tidak saling harmful, tidak saling menyakiti satu sama lain, punya boundaries tentang faith, punya boundaries tentang ini, tapi menyadari bahwa kita itu adalah seorang politikon yang membangun sebuah peradaban bersama dalam perbedaan, seperti konsensus kita Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Ya seenteng itu. Padahal yang disampaikan adalah sesuatu yang berat. Tapi seenteng itu dijalani, diyakini, dijalani oleh dirinya sendiri, senating tulus itu. Ya jadi seru kalau kita memahaminya itu, bahwa kita hanya memfasilitasi proses. Kita hanya berharap bahwa kehidupan kita menjadi sebuah manfaat, bahwa organisasi ini menjadi sebuah manfaat. Kita menjadi seasik itu untuk realita di sekitar kita. Kita menjadi seasik itu untuk membersamai teman-teman, even itu dia punya latar belakang organisasi atau tidak di kampus kita. Seasik itu, kita seasik kaum epikurean yang berdiskusi di taman, bersastra, berpuisi, bernyanyi, padahal esensi dari pembicaraan mereka adalah esensi wisdom, esensi filosofi, ya esensi kebijaksanaan. Seenteng itu, ya termasuk seenteng ini aku ngomong sama teman-teman lewat video. Seenteng ini bukan sekedar menyampaikan materi seperti
dosen mengajar. Yang saya harapkan teman-teman bukan mencatat apa yang saya sampaikan, tapi teman-teman bisa nangkep message-nya. Makanya saya nggak yakin itu bisa cukup hanya dengan saya sampaikan dengan ketemu langsung dengan kalian. Karena ketemu langsung dengan kalian, persepsi saya harus persepsi fasilitator. Saya harus berusaha mendengar. Maka saya luangkan waktu untuk bicaranya sekarang. Sebelum saya berangkat. Supaya teman-teman tahu dulu bagaimana saya berpikir. Supaya posisinya lebih fair. Tidak seperti orang ngedit dari blind date apps. Bukan seperti itu logikanya. Nanti ketika kita ketemu kita bisa sepakat atau tidak. Seperti itulah jaringan dibangun. After event tanggal 12 kita sudah jadi satu jaringan. Saya akan tahu bagaimana cara teman-teman berpikir, teman-teman memahami bagaimana saya berpikir. Kita bisa sepakat untuk sesuatu atau bahkan kita sepakat untuk tidak sepakat memandang sesuatu. Tapi satu hal kita respect. Nah, kadang hal seperti itu yang tidak terlihat dalam organisasi kita yang semakin kompleks. Padahal itu ruhnya, itu esensinya dalam berjejaring.